Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 315 yang lalu. Episode 316. Suara gaduh sirine menghilangkan semua ingatan mereka tentang kesepakatan bebas bersyarat Yudis. Dari sambungan HT itu, diinformasikan bahwa dua mobil sport merah yang berada di halaman parkir depan hancur dan terbakar parah. "What's, mobil sport merah," katanya. "Yang benar dong," ucap seorang wanita dalam ruangan itu, seakan tak yakin atas apa yang telah terjadi sebenarnya. Setelah beberapa waktu, keadaan pun sudah mulai kondusif. Di luar, memang terlihat kobaran api yang nampak merah dan menjilat-jilat. Beberapa anggota terlihat sibuk memadamkan jilatan api yang membakar dua mobil mewah itu. "Oh my god, mobil gua!" teriak salah seorang tamu, yang adalah merupakan kerabat dari Yudis. "Lokasi steril, Anda tidak diperkenankan mendekat. Menjauh Bu, menjauh!" teriak salah seorang petugas. Di lain tempat, Yoga, yang tengah santai di kafe simpang, mendapatkan pesan singkat di handphonenya. "Ga, sesuai prediksi gua. Seharusnya hari ini gua sudah diperkenankan untuk pulang. Namun tiba-tiba, terjadi sesuatu di luar. Ada beberapa geng motor melempar bom botol ke pos jaga depan. Dua mobil kerabat gua pun jadi korbannya. Kebakar abis. Loga perlu jemput gua ga?" Yoga, yang telah membaca pesan itu, kemudian segera memberikannya pada Rian. Bro, coba deh lihat ini. Baca sampai abis." Rian pun membaca semua pesan itu. "Ada masalah apa lagi ini ga? Kok bakar-bakaran mobil segala?" tanya Rian. "Tahu tuh, masalah mulu. Masalah dan masalah. Lama-lama bosan sendiri. Dah sini," sahut Yoga, yang terkesan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di lain waktu, Henshin dan Iwan, yang masih berada di kantor papanya, sedang menunggu keputusan dari bos besar. "Pak Andi, bagaimana kabar perusahaan? Lancarkah?" tanya Henshin. "Oh iya Mas Henshin, syukurlah semua urusan dipermudah, sehingga semua masalah teratasi dengan baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau saja waktu itu, Mas Henshin tidak dipertemukan dengan saya, mungkin sampai sekarang, saya masih terus dikejar-kejar debt kolektor itu. Sudah takdirnya Pak, saya juga terima kasih banyak. Bapak sudah berkenan membantu kami," jawab Henshin. Setelah beberapa waktu berlalu, bos besar, yang usai menghubungi semua orang kepercayaannya melalui sambungan telepon itu, kemudian berkata pada Iwan, "Wan, mulai besok, kamu sudah bisa kerja di anak perusahaan itu. Kalau ditanya siapapun, bilang saja, kamu pindahan dari kantor cabang. Sebab di kantor sebelumnya, kamu bermasalah, sehingga terpaksa dipindah kantor. Selain itu, improvisasi kamu diperlukan, agar mereka tak menaruh curiga nantinya. Apa kamu sudah siap pindah tempat kerjaan?" tanya bos besar. "Saya selalu siap Om. Jadi jam berapa saya masuk kerjanya Om?" tanya balik Iwan. "Ikuti kebijakan kantor sana. Masuk kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk seragamnya, pakai kemeja putih dulu. Sesuaikan nanti dengan kebijakan di kantor itu." "Baik Om, terima kasih. Tapi untuk Henshin, kamu nunggu 1 minggu dulu. Karena satu cleaning service di sana akan dipindah ke cabang lain. Jadi berikan jeda, biar Pak Yoana tak curiga," ucap bos besar. Tililulit tililulit, tililulit tililulit, tililulit tililulit. Handphone Henshin berbunyi. Dilihatnya layar HP-nya. Ternyata salah seorang pengacaranya. "Ya Pak Bas, maaf Mas Henshin, saya barusan mendapat info dari teman. Kalau ternyata Yudis tengah menjalin kerjasama dengan pengusaha asal Tiongkok. Beberapa bulan yang lalu, dia tanda tangani surat kerjasama usaha bersama beberapa pengusaha itu. Singkat cerita, hari ini, para pengusaha itu mendatangi Yudis, bermaksud memberikan jaminan diri, agar Yudis bisa bebas dari segala tuduhan," kata Pak Bas, pengacara Yudis yang berbicara dari sambungan telepon. Kemudian ia melanjutkan, "Lantas bagaimana tanggapan Mas Henshin? Maksud saya langkah selanjutnya, kalau menurut kami, akan kita lanjutkan." Begini saja Pak, sebenarnya kalau menurut saya, permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun lain pemikiran sama Papa.
Beliau yang meminta agar permasalahan ini dilanjutkan ke ranah hukum. Biar menjadi efek jera, kata beliau. Coba nanti Pak Bas usulkan lagi sama tim dan Papa. Bagaimana baiknya? Kalau memang harus dilanjutkan, saya persilahkan. Kalau memang baiknya dihentikan untuk kemaslahatan bersama, maka saya pun setuju, ucap Hansin. Kebijakan Hansin pun meluluhkan hati pengacaranya. Baiklah Mas Hansin, nanti akan saya bicarakan kembali. Bagaimana baiknya, ujar Pak Bas. Yang pada akhirnya, mereka pun menutup percakapannya. Keesokan harinya, Iwan, yang akan berpindah tempat kerja, tengah mempersiapkan diri, beserta semua keperluan, dan berkas-berkas pekerjaan. Ia pun kemudian berangkat kerja, menuju kantor baru, anak cabang perusahaan, yang di bawah kepemimpinan Pak Yohana. Setelah beberapa waktu perjalanan, akhirnya Iwan pun telah sampai. Dilihatnya alamat kantor tujuan, yang telah tersimpan di dalam HP-nya. Oh ternyata ini, wah besar juga kantor cabangnya. Bisik hati Iwan. Maaf, selamat pagi Pak, saya pegawai cleaning service baru. Pindahan dari kantor cabang, yang berada di Bekasi. Bisakah saya bertemu dengan Ibu Lydia? Tanya Iwan pada security jaga. Oh iya Mas, mari Mas, ikuti saya. Security itu mengajak Iwan menuju ruang resepsionis. Pagi Mbak, ini ada karyawan baru, pindahan dari kantor di Bekasi, mau bertemu sama Ibu Lydia. Silahkan Masnya tunggu di sini. Sembari security itu mempersilahkan Iwan duduk di ruang tunggu. Baik, terima kasih Pak, ucap Iwan. Setelah security itu kembali di posnya, resepsionis pun berkata, maaf Mas, Masnya diminta langsung ke lantai 2, ke ruang Ibu Lydia. Baik Mbak, terima kasih, ucap Iwan. Setelah beberapa waktu, Iwan pun telah sampai di lantai 2 kantor itu, dan telah berada persis di depan pintu. Tok tok tok, permisi. Ya silahkan masuk. Ibu Lydia mempersilahkan. Maaf Bu, saya Iwan dari. Belum sempat Iwan menjelaskan tentang siapa dirinya, namun tiba-tiba dipotong oleh Ibu Lydia. Sini Mas Iwan, silahkan duduk. Oh iya, Mas Iwan mau minum apa nih? Waduh, Iwan disambut hangat, seperti bukan seorang pekerja cleaning service. Oh terima kasih Bu, ini saya. Lagi-lagi kalimat Iwan dipotong. Iya Mas, kemarin malam, saya sudah mendapat info lengkap tentang Mas, beserta tentang keperluan Mas datang kemari. Jelas Ibu Lydia, namun pada saat interview berlangsung, secara tiba-tiba, mendadak sekali, Pak Yohana masuk ke ruangan Bu Lydia. Bu Lydia maaf, nanti setelah makan siang, kita meeting sebentar, tolong kasih tahu Bu Rani. Iwan pun melihat ke arah Pak Yohana. Begitu sebaliknya, setelah itu Pak Yohana berlalu, dan Ibu Lydia berbisik, itu atasan kita di sini Mas Iwan, yang namanya Pak Yohana. Oh iya, maaf Bu, di bagian mana saya harus bekerja? Sementara Mas Iwan di lobi dulu, biar semua orang mengenal Mas Iwan, sahut Bu Lydia. Setelah perbincangan mereka usai, Bu Lydia segera mengantarkan Iwan ke teman-teman lainnya di lobi. Namun pada saat akan sampai, Bu Lydia dan Iwan dihadang. Maaf Bu Lydia, berhenti sebentar. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.